Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu dan ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, manusia yang paling layak menjadi suri tauladan, mencontohi hidup manusia terbaiknya adalah ibadah. Dan pasti kebahagiaan, ketentraman jiwa akan datang pada setiap orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan dunia. Nikmat-nikmat Allah memuncak padanya dan juga menang dari musuh-musuhnya. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas oleh Allah secara langsung 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas ruqyah syar'iyyah. Dan kita akan membedah buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan yang judulnya Ruqyah Mengobati Jasmani dan Rohani Menurut Al-Quran dan Sunnah, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta. Saya memilih buku ini bukan karena saya ada hubungan dengan penerbit, tetapi memang buku ini saya lihat buku yang sangat lengkap, membahas masalah sihir, ain, dan seluruh penyakit apapun sifatnya, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit rohani, yang dirincikan dan dihubungkan dengan masalah pengobatan ruqyah. Oleh karena itu kita akan bahas insyaallah. Di pembukaan buku ini dan di pasal pertama, kedua, ini dibahas oleh penulis tentang masalah perbedaan dasar antara seorang muslim dengan orang non-muslim. Orang non-muslim, teman-teman sekalian, dan saya yakin teman-teman di Amerika tidak asing lagi interaksi sama banyak orang non-muslim. Memang kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita. Dan itu harus difahami baik-baik, karena setiap muslim dianjurkan di dalam agamanya kalau terkena penyakit, dan pasti ada penyakit, karena memang Allah jadikan itu sebagai cobaan bagi manusia atau hamba-hambanya di muka bumi. Penyakit ini bukan cuma sekedar menimpa manusia, bisa menimpa jin, bisa menimpa hewan-hewan, bisa menimpa tumbuhan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempartnerkan antara sehat dan sakit, atau sakit dan sehat. Allah partnerkan malam dan siang, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, hidup dan mati, dunia dan akhirat ya. Jadi pasti ada solusinya. Kita sebagai seorang muslim dianjurkan pada saat berobat, Bapak Ibu sekalian, atau kena penyakit, baik itu fisik ataupun jiwa, dengan mendahulukan spiritual dulu. Jadi pengobatan materi atau medis itu dinomor duakan. Kalau Bapak Ibu lakukan teori sederhana ini, sebelum ke dokter waktu sakit, berdoa agar Allah mudahkan dan jadikan dokter dan resep yang akan dikasih nanti itu adalah penyebab sembuh, insya Allah sembuh. Yang jadi masalah bagi kita Bapak Ibu sekalian, kita tidak lakukan itu. Kita tidak hubungkan antara penyakit kita, ekonomi kita, politik kita dengan agama. Kita berusaha memisahkan. Dan ini sebenarnya pemikiran sekuler, bukan pemikiran Islam. Karena Islam memang tidak bisa lepas dari itu. Kita punya spiritual, dan spiritualnya jauh lebih kuat daripada selain spiritual ya. Makanya kita ada doa dalam Islam, kita ada zikir. Penting
penting sekali. Dan sebelum beraktivitas kita sudah lakukan. Seperti misalnya sebelum keluar rumah berdoa, ada doa keluar rumah. Sebelum makan berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum biologis berdoa, sebelum masuk kamar mandi berdoa, gitu kan? Semuanya dihubungkan dengan doa. Nah, ini penting sekali. Setelah itu baru kita beraktivitas. Kalau aktivitas selesai, maka kita memuji Sang Pencipta Allah atau bersyukur kepadanya. Kayak selepas makan, selepas biologis, selepas keluar dari kamar mandi, bangun tidur, maka kita baru memuji Allah. Alhamdulillah. Selesai, gitu kan? Seperti itu. Ini penting sekali. Penyakit yang Sang Pencipta Allah turunkan dan ciptakan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak punya obat. Tidak ada yang tidak punya obat. Jadi kalau ada pemikiran dari orang non-muslim yang mengatakan bahwasanya obat ini tidak ada, penyakit ini tidak ada obatnya, itu keliru. Secara teori agama kita, dan tentu kita yakin dengan kebenaran agama kita. Kenapa saya katakan ini? Penulis menyebutkan itu. Ya. Penulis menyebutkan dalil yang diangkat, dan ini tentunya hadisnya sahih menjelaskan masalah itu. Hadis riwayat Tirmidzi di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadallah tadawaw fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu shifa. Wahai para hamba Allah, berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya. Jadi jelas sekali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, ya, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Berarti penyakit ada, tapi Allah berikan kepada kita solusi, jalan keluar. Kita lapar, Allah ciptakan lapar. Manusia tidak suka dengan lapar. Siapa yang ingin lapar, gitu kan? Tapi Allah ciptakan itu sebagai tanda kalau tubuhmu lagi butuh makanan. Tapi kan Allah ciptakan makanannya untuk menghilangkan lapar itu. Haus, tidak ada orang yang mau tenggorokannya haus, kering, dahaga. Tapi Allah ciptakan untuk memberikan sinyal kepada tubuh kita kalau tubuh kita sedang butuh cairan. Kurang nih cairannya, dibuatlah tenggorokan kita kering sehingga kita mau minum. Tapi Allah ciptakan airnya untuk bisa minum, kan gitu. Berarti Allah ciptakan sesuatu yang mungkin bagi manusia dianggap masalah, tapi Allah ciptakan solusinya. Ini hal yang harus difahami. Bagaimana juga Allah ciptakan misalnya capek dan letih. Nggak ada orang yang mau capek dan letih, tetapi Allah berikan, mudahkan kita untuk ngantuk dan tidur. Ada solusi. Seperti itulah. Begitu pula penyakit. Sekecil sampai seberat apapun penyakit itu, tetap akan ada solusinya. Jadi tidak ada yang tidak ada solusinya. Baik Ustaz, ada sebagian tim medis mengatakan penyakit AIDS itu nggak ada obatnya. Itu perkataan orang. Dan yang paling tepat dikatakan mungkin belum ditemukan obatnya secara medis, itu lebih tepat. Tapi kalau dikatakan tidak ada obatnya, ini nggak mungkin. Tidak mungkin itu. Berapa banyak penyakit dulu dianggap belum ditemukan obatnya, sekarang sudah ada obatnya, bahkan murah sekali obatnya, kan gitu. Makanya teman-teman sekalian, kita harus kembali kepada pondasi awal dulu. Kalau kita seorang muslim tidak bisa lepas dari spiritual, nggak bisa. Jadi bukan murni medis. Kita betul-betul memang punya doa dan zikir, dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita sekarang, masalah ruqyah syar'iyah. Artinya pengobatan secara spiritual yang kita bisa lakukan, dan itu jauh lebih kuat daripada obat-obat medis, konsumsian materi. Itu dijamin. Dan ruqyah syar'iyah ini, Bapak Ibu sekalian, bukan khusus untuk orang kesurupan syaitan, sihir, dan juga orang yang misalnya kena ain, nanti kan kita jelaskan itu, atau mata yang hasut, mata yang dengki, ya. Tapi semua penyakit bisa disembuhkan. Bahkan banyak penyakit, Bapak Ibu nanti akan kita lihat dalam pelajaran kita ini, banyak penyakit sebelum Bapak Ibu ke medis,
pegang tempat sakitnya, baca doa yang diajarkan Nabi SAW, nanti akan saya sebutkan 7 kali. Coba praktekin, banyak, dan saya sering praktikkan. Bahkan subhanallah, kadang-kadang saya bangun tidur, saya rasa pegel bagian punggung saya, bagian belakang. Saya cuma tinggal pegang, baca doa itu, hilang subhanallah. Sedikit perut kita sakit, pegang, baca doa ini, maka sembuh. Tidak perlu minum medis. Saya termasuk praktisi sendiri, jarang sekali saya minum obat dokter, jarang sekali. Bifadlillah, dengan ini tentu karunia dari Allah SWT. Tapi saya lebih banyak tujuan larinya kepada spiritual, dan ini karena pengalaman saya pribadi, dan memang saya temukan dalil-dalil syar'i sangat benar berhubungan dengan masalah ini. Maka tentu saja kenapa kita tidak praktikin itu, jarang sekali. Dan juga sama, kalaupun menggunakan materi-materi atau pengobatan medis, ya, maka kita juga jangan lewatkan pengobatan medis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti nanti kita dengarkan sabda Nabi SAW, kesembuhan itu ada pada 3, kata Nabi SAW. Kesembuhan ada pada 3. Kesembuhan yang pertama dari mengkonsumsi madu. Dan madu ini teman-teman bukan hanya untuk mendatangkan stamina, perbaiki stamina kita, bukan. Untuk semua penyakit. Makanya bapak ibu sakit nggak sakit, loyo nggak loyo, konsumsi madu minimal 1 sendok makan setiap mau tidur. Rutin, nggak bisa tinggalkan madu ini. Dan mulai sekarang kalau bisa, gulanya ditinggalin aja, ganti dengan madu. Apalagi kalau di sini misalnya madu mudah dijangkau, maka lebih baik nggak usah pakai gula mulai hari ini. Minum kopi, minum teh, apa saja ya. Mungkin ibu-ibu buat makanan kita kayak kolak, kayak apa, madu. Udah nggak usah pakai itu lagi. Karena ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kesembuhan pasti ditemukan di, kata Nabi SAW, yang pertama madu. Dan Allah turunkan khusus surah nomor 16, surah An-Nahl dalam Al-Quran, surah tentang lebah. Allah sebutkan, dan dari perut lebah itu kami keluarkan cairan, minuman yang akan membawa pada kesembuhan, gitu kan. Jadi jelas sekali. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua adalah bekam. Kalau bapak ibu yang sudah tahu bekam, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, bekam itu biasanya menggunakan alat kop. Saya yakin di sini ada dijual lah alat itu ya. Tinggal mempelajari caranya, tidak sulit. Ada kurang lebih 9 titik sunnah di pundak kita. Jadi kalau bapak ibu ketik di Google bahasa Indonesia saja, titik-titik sunnah, ya, atau mungkin di YouTube juga bisa. Sudah ada banyak teman-teman kita yang ahli membuat cuplikan. Jadi di bagian punggung belakang ini ada sampai ke tulang ekor ada 9 titik sunnah. Itu dilengketin alat kopnya, kemudian pakai pompahnya. Kalau di Indonesia murah sekali, mungkin 150.000 rupiah kalau tidak salah. Aduh, sudah macam-macam ukurannya. Ada yang kecil yang untuk di bagian kepala sini, ada yang untuk di bagian leher, ada yang harus besar di bagian belakang gitu kan. Dan menggunakan bekam ini ada 2 macam cara. Kalau hanya sekedar mengeluarkan angin saja, maka cukup dilengketin lalu dipompa, nanti dia ketarik seperti orang masuk angin di perutnya misalnya, atau di punggungnya ya, atau pegel-pegel kakinya, di betisnya bisa ditempelin lalu dipompa. Biarin dia sekitar mungkin maksimal 3-5 menit, nggak usah lebih dari itu ya. Setelah itu dibuka, nanti keluar. Kalau mau lebih tinggi daripada itu, lebih bagus menggunakan sayapan. Jadi disayap supaya keluar darahnya ya. Dan itu memang harus belajar caranya. Saya yakin teman-teman di sini di Amerika pun ada ya, kami tahu beberapa dulu teman-teman kami, cuman subhanallah saya tidak punya alamatnya. Waktu kami masih kuliah di Madinah, ada banyak teman-teman dari Amerika ini, banyak dari beragam macam wilayah yang ada di sini. Dan saya yakin mereka praktikin itu, karena mereka belajar bersama-sama dengan kami dulu di Madinah, dan kami tahu itu. Maka pastinya mereka bisa praktikin. Jadi kalau teman-teman di sini tahu misalnya ada orang Amerika yang jadi dai yang pernah belajar di Saudi, umumnya pasti tahu masalah bekam. Bisa teman-teman dari Indonesia belajar dari mereka, gitu kan? Dan pasti mereka punya alat-alatnya, dan apalagi belajar sayapan. Jadi sebenarnya belajar itu ada caranya. Biasanya dia menggunakan pisau kecil, hanya dititik-titikin saja. Jadi misalnya ukuran kop itu sekian senti atau sekian mili, nanti akan dititikin, nanti di kop lagi darahnya akan keluar. Dan itu paling baik dikerjakan di tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan Hijriyah.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik waktu bekam adalah di tanggal atau di hari 17, hari 19 dan hari 21 dari bulan Hijriah. Jadi kalau teman-teman beli kalender, usahakan ada kalender Hijriahnya ya. Saya yakin juga kalau di sini ada masjid-masjid besar ada, ataupun di sini mungkin ada teman-teman bisa buat kalender, dan saya dengar kemarin mau buat kalender ya, Masjid KJRI kita ini itu bagus sekali yang diikutkan antara Masehi sama Hijri, jadi kita tahu ya. Tentu selain tanggal-tanggal ini juga dibolehkan kalau orang memang memerlukan, tapi di tanggal ini sangat baik buat kesehatan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Pengobatan ala Nabi, kalau di waktu-waktu ini darah manusia kalau di awal bulan biasanya turun, di akhir bulan naik, maka di tengah-tengah ini adalah waktu yang paling tepat, karena darah itu lagi dalam stabil dan dia akan mudah dikeluarkan darah-darah yang kotor ya, darah yang kotor. Jadi semua yang menyumbat di darah ini akan keluar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, dan yang ketiga adalah kai. Kai itu menggunakan besi yang panas, tapi ini ada cara, harus ahlinya. Jadi besi dipanasin lalu dikagetkan di tempat yang sakit. Tapi kata Nabi SAW, dan jadikan kai pengobatan terakhir kalian kalau sudah betul-betul tidak bisa sembuh. Kalau saya melihat ya, secara mengadakan beberapa penelitian, sebenarnya maksudnya sederhana sekali ya, saya bukan seorang dokter, tapi penelitian sederhana dari dalil-dalil yang ada, kalau kai itu memang digunakan umumnya kalau sekarang itu untuk penyakit stroke ya. Kalau stroke nggak bisa bergerak sama sekali badan, maka itu berarti sudah medis pun umumnya sudah mengangkat tangan biasanya, maka itu menggunakan kai. Tapi ini harus ahli, besi dipanasin ya, kemudian setelah panas ditengketin di titik-titik tertentu dari urat saraf, dan ini harus orang yang mahir. Tentu kalau mau lebih dalam pelajari bisa beli bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, judulnya dalam bahasa Indonesia Pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harganya mungkin di Indonesia sekitar 60-70 ribu rupiah saja. Covernya warna hitam. Saya kebetulan bawa, subhanallah, tapi saya lupa di hotel. Tadinya saya mau jadikan sebagai contoh. Di situ segala macam jenis obat dan penyakit disebutkan. Bukunya hardcover, mungkin seperti Quran tebalnya kurang lebih ya, seperti itulah. Baik, tentu ada cara pengobatan yang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman, memiliki dua cara pengobatan. Pengobatan yang pertama adalah spiritual, zikir dan doa, dan ini yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua menggunakan konsumsian, seperti madu misalnya. Kemudian juga menggunakan banyak sekali ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Termasuk juga bolehnya di sini kita mengkonsumsi obat-obat medis. Asal satu hal yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, harus difahami hadits ini. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Jadi kalau misal, maaf, Bapak Ibu pergi ke dokter, saya tidak tahu ini pernah terjadi atau tidak, tapi saya kasih contoh saja. Kalau misalnya Bapak Ibu ke satu dokter, terus dia bilang, Ibu dan Bapak hanya bisa sembuh kalau minum ini, obat ini, dan obat ini misalnya dari lemak babi. Enggak boleh. Bapak Ibu harus yakin itu salah. Walaupun yang sampaikan dokter spesialis. Enggak ada orang lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi utusan Allah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhan Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, pesan dari langit dari Allah, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Oh, Bapak Ibu bisa sembuh kalau minum ini, misalnya minuman keras, ada alkoholnya. Enggak ada ceritanya. Haram-haram, nggak bisa. Dan itu pun kalau dikonsumsi dan bisa dianggap meredam penyakit, dia akan meredam, tapi dia akan membuka pintu penyakit baru, pasti. Jadi jangan. Dan harus banyak belajar ya, membaca obat-obat yang disampaikan baginda Nabi SAW. Tentu waktu kita tidak cukup untuk membahas semua ya. Kalau sekarang kita bahas fokus pengobatan pertama, masalah pengobatan spiritualnya. Tentu ada pengobatan obat-obatannya ya. Itu nanti Allahu a'lam, satu waktu nanti mungkin Allah mudahkan kita ketemu lagi, mungkin baru saya bisa membahas masalah itu, karena itu panjang sekali pembahasan tentang
manfaat buah ini, manfaat buah itu, seperti kurma, seperti buah tin, seperti minyak buah zaitun, manfaatnya besar-besar semua itu, ya. Dan saya kalau kasih kesimpulan Bapak Ibu sekalian, setiap hari jangan tinggalkan 1 sendok madu, ya. Kemudian buat minuman hangat dari jahe merah, ya. Jangan ditinggalkan itu setiap hari, itu dikonsumsi, dan tidak usah banyak-banyak. Jangan sebesar ini minumnya jahe, ya. Minum gelas kecil saja, karena dia bisa nanti berpengaruh ke ulu hati, karena dia panas. Minumnya sedikit saja. Kalau misalnya lagi minum kopi, dicampur 1 sendok madu, dicampur sedikit serbuk jahe, tidak usah banyak-banyak, yang penting ada rasanya, karena jahe panas, ya. Maka itu jauh lebih baik dikonsumsi itu. Kemudian juga Bapak Ibu usahakan konsumsi setiap hari tanpa tunggu penyakit minyak zaitun. Minyak zaitun yang ada tulisannya virgin, ya. Dan ada 2 macam kalau nggak salah, ada fomes dan ada virgin. Kalau yang fomes itu hanya untuk goreng supaya tidak kena kolesterol, ya. Tapi kalau ada tulisannya virgin itu berarti bisa konsumsi, diminum setiap hari. Itu saja. Kalau ibu dan bapak mau tambah lagi, kalau kita di Indonesia ada sendal terapi kesehatan tuh yang ada pentol-pentolannya, nah itu beli, pakai sebelum tidur 15 menit. Insya Allah segala macam penyakit aman. Ya, ini artinya saya kasih kesimpulannya, ya. Walaupun sebenarnya banyak hal yang harus dibahas, tapi saya kasih kesimpulan. Sama dengan konsumsi kurma itu, kalau bisa jangan cuma buka puasa, konsumsi setiap saat, ya, setiap saat. Manfaatnya besar sekali. Ya, dia untuk nutrisi tubuh, untuk antibodi badan segala macam. Termasuk juga yang terakhir Bapak Ibu konsumsi habatus sauda, atau kalau kita jintan hitam, ya, di Indonesia. Di sini juga mungkin pasti ada. Nah, tapi cara makannya, konsumsi jangan banyak-banyak. Jadi tadi 1 sendok madu itu taburin 7 butir saja. Jangan banyak-banyak. Beli yang masih butiran. Nah, biasa ada dijual per on, per kilo. Ambil 7 butir saja, jangan banyak-banyak. Ini kebetulan saya buka toko di Jakarta, jual habatus sauda, masih biji madu asli segala macam. Ada satu bapak sudah tua, mungkin umurnya 80 tahun, pernah masuk ke toko saya beberapa tahun lalu, jazakallah khair. Lalu beliau bilang, Ustaz, ini bagus sekali jual begini. Kebetulan beliau belanja beberapa. Terus dia bilang, Ustaz sudah tahu belum cara pakai habatus sauda ini? Saya bilang, saya belum tahu. Biasanya saya dulu konsumsi banyak. Saya biasa taruh 1 sendok makan, saya makan aja. Biasanya ada pengaruh ke mah, ya. Karena kalau banyak sekali. Dia bilang, ini Ustaz, pakainya hanya 7 butir, jangan banyak-banyak. 1 sendok madu, taruh 7 butir saja, cukup, ya. Kalau mau taruh kopi, minum kopi, mau taruh habatus sauda, 7 butir. Ibu-ibu juga yang masak nasi, mulai sekarang nasinya pakai habatus sauda. Jadi nasi jangan cuma putih polos, taburin beberapa butir habatus sauda, ya, jintan hitam itu sangat bagus. Mungkin awal kalau adaptasi orang belum biasa mungkin kaget, tapi kalau orang Indonesia saya yakin tidak asing, karena kita biasa konsumsi jamu, ya. Jadi bau-bau aroma rempah seperti ini tidak asing bagi kita. Itu sangat baik. Insya Allah ini kesimpulan dari obat-obat yang bagus sekali untuk dilakukan walaupun tidak sakit, ya. Jangan tunggu sakit. Madu sesendok setiap hari minimal, 1 sendok juga minyak zaitun, ya. Kemudian minum gelas kecil, cangkir kecil saja. Kalau bisa seperti minum tehnya orang Cina atau orang Arab minum kopi itu saja, nggak usah banyak-banyak. Jahenya, gitu kan, dengan air hangat, terutama jahe merah, ya, bukan jahe gajah. Biasa kita di Indonesia bilang ada jahe gajah yang putih, itu kurang. Jadi jahe merah yang kecil malah, ya. Kemudian tadi yang saya sudah bilang, konsumsi juga kurma dirutinkan, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan kurma ajwa. Kurma ajwa biasanya kita bilang kurma nabi, ya. Biasanya kita mengatakan itu adalah kurma nabi. Maka ini semua sangat baik Bapak Ibu sekalian, sangat baik untuk dikonsumsi. Mohon maaf saya matikan HP saya dulu. Itu sangat baik dikonsumsi, sakit atau tidak sakit, ya. Baik, saya mau masuk ke bahasan setelahnya. Tentu buku ini kita bedah per pasal, ya. Dan ada beberapa hal yang saya tambahkan tentunya. Seperti itu tambahan-tambahan dari saya. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu Bapak Ibu sekalian
menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan pengucapan yang fasih, harus benar. Karena kalau salah, maka salah. Seperti contoh, Bapak Ibu jangan malu untuk mulai mengulangi huruf hijaiyahnya. Itu dasar sekali. Kita harus bisa bedakan mana fa, alif, ba, ta, tha, lidahnya ditekan ke atas dan keluar angin di antara lidah. Tha, bedain itu dengan yang datang setelahnya, ya. Zal, zal, zalika. Beda. Thalith dengan zalika, beda. Kemudian dengan zai. Bedakan di surah Zulzila misalnya, idza zulzila, idza zulzila. Zal sama zai beda. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, beda. Kemudian bedain juga ini dengan sin sama shin, beda. Sin sama shin. Kalau kita bilang idza syamsu, syam pakai shin pertama, shin mim sin, syamsu, beda. Harus dibedain, keluarin angin dengan tidak keluarin angin. Shin yang pakai titik 3. Bedain juga antara sad sama dha, ya. Ihdinas siratal mustaqim, sad. Jadi seperti angin berkumpul di dalam pipi kita bagian dalam, siratal mustaqim. Kalau dha, zalimin, zalimin, lidah kita ditempelkan di atas bergetar. Ini harus dibedain Bapak Ibu sekalian, karena kalau Bapak Ibu tidak bedain nanti, maka bacaannya ada pengaruhnya. Seperti misalnya kalau Bapak Ibu baca surah Zulzilah tadi, misalnya tidak bedain, kita membaca isa sulsilatil ardu silsalaha, misal semuanya sin, nggak ada bedanya mana zai mana zal, maka ini berubah artinya. Zulzila pakai zai, bergetar. Zulzila artinya bergetar, bergoncang, ketika bumi bergoncang pada hari kiamat. Kalau Bapak Ibu ganti dengan sin, idza sulsila, silsilah itu bahasa Arab artinya bersambung-sambung, beda, ya. Sama dengan menggunakan kalimat atau membedakan antara ha, ar-rah, rah, ya, pakai ha seperti angin keluar, ar-rahmanir rahim, dengan kha, khalidina, kha pakai titik, seperti orang kalau mau meludah maka dia kha, ya. Beda dengan ha, ya. Beda juga dengan ha, ihdina, di dalam dada itu beda penyebutannya. Jadi ha seperti misalnya ar-rahmanir rahim, ya. Kalau kha, khalidina fiha, ha, ihdina, ihdina, seperti ada penekanan mendegung di dada kita. Ini beda. Kalau Bapak Ibu baca misalnya surah pertama Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, ha, ya, segala puji artinya, alhamdu segala puji. Kalau Bapak Ibu baca dengan ha, alhamdulillah, ada orang biasa begitu, mungkin karena mau fasih tapi salah gitu kan. Alhamdulillah, ini kelebihan fasih, ya. Maka hamada pakai ha yang memang ada dalam Al-Quran itu artinya segala puji. Kalau kita bilang alhamdulillah, kematian buat Allah, beda artinya. Hamada pakai ha itu artinya mati, nggak boleh. Sama juga bedain antara hamzah sama ain, walaupun tidak bisa sefasih sekali tapi minimal ada bedanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin beda, jangan bilang alamin. Kalau pakai hamzah, alamin artinya sakit. Kalau alamin pakai ain artinya, ya, seluruh alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu baca alhamdulillahi rabbil alamin, kematian, ya, bagi Allah, naudzubillah minasyaitonir rajim, mudah-mudahan dia, kematian bagi Allah Tuhannya orang-orang sakit. Artinya jadi lain. Makanya harus belajar dan tidak ada kata-kata malu untuk itu, ya. Penyebutan penting sekali huruf hijaiyah. Minimal sekali Bapak Ibu praktekin surah yang sudah sering dibaca
seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ini sudah harus kita penyebutannya benar. Minimal itu yang sering kita ulang-ulangi, wal 'asr, ya. Inna a'tayna, tabbat yada, surah-surah yang sudah mungkin kita hafal di juz 30. Tentu ini tidak usah membuat Bapak Ibu nanti tanda kutip di sini ketakutan untuk membaca Al-Qur'an, tidak juga, ya. Yang penting kita mau belajar supaya tidak berubah makna. Karena salah satu yang sangat berpengaruh nanti pada ruqyah syariah, penyebutan bacaannya betul. Kalau penyebutannya betul itu efeknya besar sekali kepada syaitan atau sihir yang ada di badan kita ataupun penyakit itu. Baik, apa alasannya Bapak Ibu memilih ruqyah syariah? Kenapa harus kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang nanti kita akan sebutkan, ya, ayat-ayat apa dan doa-doa apa, nanti akan ada babnya sendiri. Mengapa kita pilih ruqyah syariah? Kenapa Ustaz tadi bilang dahulukan spiritual daripada pengobatan medis? Banyak alasan. Penulis mengangkat di sini, yang pertama yada merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan beliau utusan Allah, ya. Yang kedua, kurangnya zikir dan membentengi diri dengan membaca wirid. Wirid artinya zikir yang rutin dibaca. Mayoritas kaum muslimin pada saat ini, ya, sangat sedikit sekali berzikir, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dan kelalaian dalam berzikir ini seperti membaca zikir pagi sore, ya, seperti saya pernah jelaskan kemarin-kemarin. Kalau Bapak Ibu juga mau, bisa di-download. Kalau yang pakai Android gampang, tinggal masuk di Play Store, ketik doa-doa ruqyah, nanti akan keluar semua, bisa di-download gratis. Atau ketik juga zikir pagi sore, ya, nanti itu selalu dibaca di pagi dan sore. Jadi tidak boleh lepas, habis subuh dan habis asar dibaca. Atau juga mungkin jarangnya orang itu membaca Al-Quran, dan juga jarangnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk menyebabkan orang mudah sekali kena penyakit-penyakit kejiwaan dan penyakit fisik. Penyakit kejiwaan itu karena syaitan masuk dan menggoda dan mengganggunya, seperti kesurupan, seperti was-was, ya, ketakutan sendiri, ya, sering ketindihan syaitan kalau lagi tidur, ya, merasa tidak bisa bernafas, ya. Nah, itu karena syaitannya mengganggu disebabkan kurangnya zikir, ya. Dan juga datangnya penyakit fisik, cobaan dari Allah untuk supaya dia kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau ada orang kena penyakit fisik, luka, jatuh, itu Allah sengaja datangkan kepada dia supaya dia kembali ke jalan Allah. Fisiknya disakiti di sini, oh iya, supaya dia kembali. Ada satu anak muda di Riyadh, Bapak Ibu sekalian, di ibu kota Saudi. Dia masuk di rumah sakit sudah 2 tahun. Ada satu syekh ulama besar di sana. Itu setiap minggu beliau lowongkan 1 hari keliling di rumah sakit. Hanya pamit sama pemilik rumah sakitnya, saya mau kelilingi saudara-saudara saya yang sakit. Tidak kenal ini. Begitu memang para ulama, masya Allah, di sana lakukan. Jadi mereka datang ke kamar, sabar ya, berbacalah ini, bacalah ini akan menjadi pembersihan dosa. Ada hadisnya begini, gitu kan. Pindah lagi kamar sebelah. Pas dia tiba di kamarnya anak muda ini rupanya kakinya patah, masih digantung kakinya. Terus kata syekhnya, sabar lagi nih. Dia bilang, Syekh, alhamdulillah saya kena ini. Syekhnya bilang, baru pertama kali ada orang sakit malah bilang alhamdulillah. Tadinya mereka kayak orang putus asa. Kenapa kau bilang seperti itu, kata syekhnya. Anak muda itu bilang, Syekh, saya sebelum tabrakan ini, sebelum kaki saya patah 2 tahun lalu, saya orang yang lalai, malas sekali ibadah, malas sholat, malas semuanya maksiat saya lakukan. Apa saja saya bisa lakukan, saya lakukan. Subhanallah, dia bilang, saya satu waktu pulang dari foya-foya sama teman-teman saya, duduk buang-buang waktu, gak ada guna-gunanya, tabrakan, masuk rumah sakit. Awalnya saya nangis-nangis, dia bilang. Tapi lama-lama karena saya gak bisa bergerak, harus diranjang, akhirnya saya tersentuh untuk mulai ibadah. Saya sholat dalam kondisi seperti sekarang ini, apa adanya. Tapi apakah Anda sudah tahu, Syekh, selama 2 tahun ini, saya gara-gara kaki saya begini, saya bisa hafal Quran 30 juz. Dulu saya nggak pernah baca Quran, sekarang saya bisa hafal Quran gara-gara ini. Kalau saya dulu tidak dikena ini, mungkin saya tidak bakal hafal Quran. Saya bersyukur sama Allah kena ini. Jadi kadang-kadang Allah datangkan memang penyakit fisik untuk membuat kita apa? Sadar, kembali ke jalannya.
Kita jadi tahu, oh enak betul orang kalau sehat ya. Sekarang Bapak Ibu kalau lagi meriang nih, kita lihat ada orang minum air es, enak benar orang ini. Supaya kita tahu, oh kalau saya sehat ini harusnya saya bersyukur. Bisa juga memang kadang-kadang penyakit itu datang karena kita penyebabnya ya. Selain memang Allah SWT cobakan, misalnya ada orang sengaja minum racun misalnya ya. Atau ada orang sengaja mengkonsumsi hal-hal yang tidak boleh. Dalam penelitian medis pun tidak boleh misalnya. Seperti rokok, minum minuman keras. Makanya kalau ke dokter kan selalu ditanya, merokok nggak? Minum minuman keras nggak? Karena kalau itu ada, mereka sudah tahu, oh ini penyebab utamanya. Oh enggak, saya enggak ngerokok. Oh saya enggak minum minuman keras. Pasti baru diteliti. Kalau sudah sebut dua itu, dokternya biasa sudah tidak perlu lagi periksa. Dia udah tahu ini penyebabnya, kurangi ya, hilangkan ya. Seperti itulah. Ini kadang-kadang manusia penyebabnya. Yang ketiga juga teman-teman sekalian, penyebab kenapa kita harus pilih ruqyah syariah, selain masalah tadi adalah tersebarnya hasad, iri dengki seseorang. Ya. Ini iri dengki seseorang, orang benci, orang tidak suka, ya. Bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang membiasakan dirinya cemburu, kenapa orang ini lebih cantik, orang ini lebih gagah, orang ini lebih kaya, orang ini lebih pintar, dia cemburu, maka itu namanya hasad, bahaya. Dalam Islam tidak boleh kita iri dan dengki. Kita boleh menjadikan prestasi orang lain sebagai pemicu kita mengikuti dia. Iya betul, orang ini juara di kelas, saya ikuti supaya saya juga juara di kelas, gitu kan. Orang ibu itu pintar masak, lalu ibu ikutin dia supaya bisa pintar masak juga. Oh bapak itu prestasi itu, dia bisa sampai S3, sampai profesor, lalu dia ikuti langkahnya. Nah itu oke. Tapi kalau kita sengaja hasud dengan orang, nggak boleh. Ini nanti akan memunculkan penyakit namanya ain. Penyakit ain. Ain itu artinya matanya menjadi panas. Apa saja yang dia lihat dia bisa rusak. Perhatikan hadis Nabi SAW. Di antara hadis itu adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang berbunyi, al-ainu haq, walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathu al-ain. Ain itu benar adanya, dan sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ainlah yang mendahuluinya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain dalam Sahihul Jami' disebutkan, Sahih Tirmidzi, kata Nabi SAW, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Mayoritas umatku meninggal setelah ketentuan dan takdir Allah adalah disebabkan karena ain. Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada suatu jasad yang terlepas dari hasad, namun orang yang jelek menampakkannya sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Artinya kita mungkin tiba-tiba lihat orang, orang ini kok cantik ya, maka ada teori syar'inya. Ya Allah, karuniakan juga aku seperti kau karuniakan kepada orang ini. Itu boleh ya, tanpa berharap hilang dari orang itu. Jadi dia tidak tampakkan, dia tidak lampiaskan hasudnya, tapi dia malah menjadikan sebagai pemicu supaya dia berprestasi. Itu boleh, namanya ghibtah dalam agama. Tapi yang tidak boleh kalau bapak ibu cemburu, kenapa dia lebih gagah, kenapa dia lebih cantik, kenapa dia lebih pintar, lalu kita jengkel ke bawah arus berharap nikmat itu hilang dari dia. Nah itu namanya hasud, ini bahaya. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, karena dia bisa membakar pahala kalian ya, sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya pahala kita banyak hilang, diambil oleh orang yang sedang kita hasuti itu. Tidak boleh. Nah, orang kalau teman-teman sekalian hasud, maka dan dia biasakan, makin sering dia hasud maka makin berpengaruh matanya. Matanya bahaya. Dia kalau lihat sesuatu dia bisa rusak. Misal bapak ibu punya anak kecil, lucu nih, anaknya Masya Allah. Kemudian dilihat sama dia, oh anakmu lucu ya. Kalau bapak ibu tidak ucapkan Masya Allah Tabarakallah, jangan lupa ucapkan itu selalu, Masya Allah Tabarakallah. Kamu gagah ya, Masya Allah. Kamu cantik ya, Masya Allah. Kamu berhasil masuk ke Amerika ya, Masya Allah. Kamu berhasil dapat warga negara, Masya Allah. Apa saja, rumahmu bagus ya, Masya Allah. Masakannya enak, Masya Allah. Selalu ucapin. Ini penepisnya. Jadi nggak jadi kena ain itu. Tapi kalau bapak ibu tidak ucapin, jangan heran kalau anaknya tiba-tiba nangis malam hari. Saya berapa kali alami pada saat anak-anak saya, Masya Allah, saya bawa jalan ke satu mall misalnya di Jakarta atau di satu tempat yang penuh keramaian,
Kalau pulang, ya, itu sering kali begitu gelisah, nggak bisa tidur. Nanti saya bacain dulu beberapa ayat ruqyah baru tidur. Nama ainnya orang, subhanallah, ya. Ada orang kadang-kadang hasut itu. Ini harus kita hati-hati darinya. Maka itu juga penyebab kenapa kita ruqyah syariah. Itu yang keempat. Yang kelima, juga banyaknya sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia. Seperti misalnya, banyaknya manusia menyia-nyiakan sholat, tenggelam dalam maksiat, syahwat dan kemungkaran. Ini sebenarnya membuat jin-jin tersebut merasa bisa masuk ke dalam diri manusia. Karena dia tidak bisa masuk ke diri yang beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu sering ibadah, itu seperti rumah yang bersih sekali dan ada 10 sapamnya di luar. Nggak bisa security-nya ada, nggak bisa sembarangan orang masuk. Itu kalau jiwa orang yang ibadah. Kalau kita tidak ibadah, seperti nggak ada security, pagarnya terbuka, pintu rumah jebol, ya, semua orang bisa masuk. Seperti itu. Nah, kalau jiwa kita biasakan dengan kemaksiatan, teman-teman sekalian, terbiasa tiap hari rutin, dosa aja terus kerjanya. Ya gosip, ya gunjing, ya fitnah, ya apalah menipu, ya berbohong. Ini semua teman-teman seperti kita jebol-jebolin tembok kita sendiri. Orang bisa masuk. Sekarang kalau tembok rumahnya Bapak Ibu lagi jebol, maka kalau tidak ditempel, tidak ditutup, maka semua bisa masuk, serangga, hujan, udara dingin, segala macam. Seperti itulah jiwa. Jadi hati-hati. Nah, ini butuh ruqyah syariah. Ini penyebab yang kelima kenapa kita butuh ruqyah syariah, karena ruqyah mengingatkan kita tentang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa-doa Nabi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian penyebab yang keenam kata penulis adalah ruqyah syariah dan amal-amal soleh lainnya merupakan sebaik-baik jalan yang mengantar seseorang kepada kebahagiaan jiwa dan ketentraman hati. Saat ini banyak orang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi dan lainnya. Obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau stres, sumpek, ya, depresi itu bukan obat medis. Bukan. Larinya ke spiritual. Wudu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Coba jalankan. 1 jam, setengah jam. Rasakan bagaimana ketenteraman jiwa. Baca Al-Quran, ketenteraman jiwa. Itu obatnya. Bukan tambah jadi, tambah stres, tambah ke diskotik, tambah mabuk, tambah foya-foya, tambah zina, tambah jadi, tambah masalah hidupnya. Jadi seperti baju kita kotor, tambah dikotorin dengan najis, ya, maka tambah susah. Harus kita bersihkan dan kita sucikan jiwa itu. Penyebab yang ketujuh memilih ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah SWT membantu seseorang untuk melaksanakan amal soleh dan konsekuensi dalam iman. Betapa banyak orang yang merasa berat untuk melakukan ketaatan, sulit menunaikan sholat dan pada waktunya melenceng dari hidayah, serta berlebihan dalam maksiat dan dosa. Sekiranya mereka dan orang-orang yang semisalnya mengikuti resep Nabi Muhammad SAW berupa ruqyah atau mendapatkan petunjuk dalam hal ini, tentulah mereka dengan izin Allah akan mendapatkan pertolongan. Yang kedelapan, ruqyah syariah aman dan terjamin insya Allah. Tidak ada efek negatifnya ruqyah. Obat medis masih ada efek negatif. Kalau ini sama sekali nggak ada. Membaca doa, berzikir, nggak ada efek negatifnya. Semuanya baik. Yang itu. Baik. Ruqyah ini Bapak Ibu sekalian disyariatkan dalam agama kita, artinya ibadah. Banyak dalilnya. Di antara dalilnya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada panduannya enggak? Ada anjuran enggak untuk ruqyah? Gitu kan. Maka kita sebutkan ada banyak sekali dalil. Di antaranya yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtaqa yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfuth. Fa idza ishtadda waja'uhu kuntu aqra alaihi wa amsahu anhu bi yadihi raja'a barakatiha. Jika Nabi Muhammad SAW mengeluh karena sakit, beliau membaca ruqyah untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi baca ayat-ayat ruqyah, nanti kita akan sebutin ya. Hari ini kita ada praktek ruqyah, dan saya akan ajarkan ruqyah mandiri, supaya Bapak Ibu tidak usah bergantung pada ahli ruqyah. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, karena setiap saat merasa gundah, gelisah, kesurupan, gangguan orang lain, segala macam, ini bisa kita baca sendiri.
Jika Nabi SAW mengeluh, kata Aisyah anha, dari sakit, beliau membaca ruqyah untuk dirinya sendiri dan meniup kedua telapak tangannya untuk diusapkan ke tubuhnya dengan tiupan yang diiringi sedikit dengan ludah. Sedikit, jangan meludah besar ya. Sedikit saja. Ditiup ya gitu. Kemudian diusap di badan. Baca muawwidzat. Muawwidzat itu adalah Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian dibaca, ditiupkan di telapak tangan atau ditiupkan sedikit dengan ludah, lalu diusap ke badan. Ini tradisi Nabi SAW. Jika rasa sakitnya memuncak, Nabi Muhammad SAW lagi sakit keras dan tidak bisa meruqyah diri sendiri, aku, kata Aisyah, membaca ruqyah untuk beliau dan mengusapkan tangan kanan beliau karena mengharap berkah dari tangan tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan ini dalil yang sangat nyata kalau boleh ruqyah. Nabi sendiri pernah SAW meruqyah dirinya, dan kalau beliau tidak mampu usap badannya sendiri, Aisyah yang meruqyah istrinya, bacain ayat loh, padahal ayat turun kepada Nabi SAW. Ditiup, kemudian Aisyah mengusap, ya, memegang tangan Nabi SAW, tangan kanannya lalu mengusap di badan Nabi SAW. Tentu boleh kita yang mengusap di badannya ya orang yang sedang sakit. Tapi di sini Aisyah yang mengerjakan, kenapa? Karena tangan Nabi SAW lebih mulia. Kata beliau, karena saya berharap berkahnya tangannya Nabi. Gak ada yang lebih berkah dari tangan Nabi SAW. Tapi kalau suami kita, istri kita, boleh kita pakai tangan kita. Tapi ingat, tidak boleh kelawan jenis. Ya. Kalau lawan jenis, haram ini. Kalau ibu-ibu misalnya ada yang kesurupan, ada yang sakit, maka peruqyahnya gak boleh pegang-pegang badannya. Ya. Dia baca ayat dari jauh. Itu sudah cukup. Ya. Kecuali suami istri, atau orang tua sama anak, atau mahram, itu lain ya. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW dalil tentang bolehnya ruqyah, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, dan lafaz ini miliknya Abu Daud dengan sanad sahih. Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama bukan syirik. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Ada orang juga mau masuk kepada bab spiritual tapi salah ya. Dia baca wirid-wirid yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW. Maka ini juga jadi masalah buat dia. Jadi bukan cuma sekedar bahasa Arab ya. Ya, seperti kita di Indonesia itu banyak dukun-dukun, semoga Allah berikan hidayah. Mereka karena tahu ini mayoritas Muslim dan banyak juga yang tidak mengerti bahasa Arab, maka dikasihlah buhul-buhul. Buhul itu seperti wadah ya, atau alat yang dikasih oleh dukun-dukun ini kepada pasiennya. Bisa kertas, tulisan bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar bintang, tempel di rumah kamu nanti ini supaya tidak masuk pencuri. Ini simpan di bawah bantal supaya suami istri saling sayang. Ini semua tidak pernah Nabi SAW lakukan itu. Bapak Ibu, Allah sudah kasih kita alam manusia ini mudah, ya, mudah dan juga ya hasilnya efeknya besar. Seperti kita gini, saya mau buat lawan jenis saya suka. Tentu yang cara halal. Misal saya mau buat istri saya suka sama saya, bagaimana caranya? Atau ibu-ibu ada yang mau suka suaminya supaya suaminya suka sama dia. Manusiawi kok. Senyum, tatapan mata yang sahdu, tutur kata yang santun, tangan yang ramah, dermawan, kejar prestasi dunia. Misal ibu-ibu masakannya yang enak, rumahnya yang bersih, suka kok suaminya. Nggak usah pakai kertas taruh di bawah bantal. Itu apa taruh di bawah? Biar juga ditaruh 10 kertas di bawah bantal kalau masakannya asin terus. Nggak mungkin lah rumahnya kotor terus, tetap suaminya nggak betah. Itu alami kan? Itu alami ya. Bapak-bapak sekarang mau istrinya suka, santun, penuhi kebutuhannya, sayang dia, lindungi dia, manusiawi kok, kan gitu. Nggak usah pakai pergi ke dukun bawa fotonya, nih ya sihir dia supaya bisa suka sama saya. Nggak ada gunanya. Nanti rumah tangganya tidak akan langgeng, ribut, masalah terus. Ya, bahaya ini. Ada satu suami istri di Jakarta, itu sudah 6 tahun menikah, ribut terus, hampir tiap hari istrinya minta cerai. Waktu di ruqyah kesurupan istrinya. Waktu kesurupan istrinya, jinnya ditanya, kenapa? Siapa yang suruh kamu? Dia tunjuk suaminya. Ini. Tapi dia nggak sadar. Tunjuk. Dia dalam kondisi tidak tahu ini, dia lagi di kesurupan, ada setan yang kuasai. Itu kata teman saya kebetulan yang tangani kasus ini, dia cerita sama saya, dia bilang, kadang-kadang kalau kita ketemu saling berbagi pengalaman gitu, dia bilang ini orang teman saya tanya ke dia, Pak, Bapak pernah sihir ibu? Enggak pernah. Yakin Pak? Ya nggak pernah. Ini loh, jinnya sudah tunjuk Bapak. Gitu kan?
Coba Bapak ingat-ingat, mungkin sebelum nikah dulu. Oh, dia bilang iya benar, sebelum nikah pernah saya pergi ke dukun supaya ini orang mau jadi istri saya. Bayangkan, gara-gara itu rumah tangganya 6 tahun kacau terus tuh. Udah manusiawi, tidak usah lintas alam. Tidak usah lintas alam. Orang yang pergi ke dukun itu Bapak Ibu sekalian kufur. Perbuatan kufur. Karena orang yang jadi dukun di muka bumi ini cuma ada 2 jalan ya. Tidak ada jalan yang ketiga. Bapak Ibu harus tentukan jalannya. Jalan yang pertama ini jalan yang benar, jalannya Allah Sang Pencipta. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung nabi-nabi dan rasul, para ulama dan dai. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di majelis begini, insya Allah ini kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Kayak kita bilang ini, Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran begini, nanti kita jelaskan semua dengan dalil. Maka kembali kepada ajaran, ini berarti ajarannya Nabi ajarannya Allah, ujungnya surga. Ini betul, ini jalan benar, nggak usah pilih yang lain. Jalan yang kedua salah, nggak ada jalan yang ketiga, cuma 2 jalan. Tentukan jalannya iblis, syaitan. Dan syaitan ini Bapak Ibu sekalian, juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Bapak Ibu pergi ke sana diajarin jalan syaitan, pasti ujungnya neraka. Maka nggak perlu pergi ke sana. Yang kita sayangkan sekarang di Indonesia ini, dulu namanya dukun, embah dukun lah, apalah dipanggil, ya. Sekarang sudah banyak dukun yang ditangkapi oleh masyarakat, ada yang sampai dibakar, ada yang sampai dibunuh, dikeroyokin, ganti namanya. Namanya gak tanggung-tanggung ini gantinya, diganti paranormal, ya. Tahu paranormal Bapak Ibu sekalian? Di atas orang normal. Ini orang-orang yang tidak normal ini, salah bahasanya, ya. Orang pintar dari mana? Salah ini bahasanya, ya. Ini untuk mengelabui masyarakat supaya orang pergi ke dia. Bukan orang pintar, mereka orang-orang bodoh Bapak Ibu sekalian. Keliru. Saya tidak bicara individu. Saya malah berharap semua muslim yang terjerumus dalam perbuatan kedukunan ini taubat kepada Allah SWT, kembali di jalan Allah. Salah yang mereka lakukan itu, keliru. Dan bukan kepintaran, kebodohan. Kenapa? Karena begini, dukun ini, peramal, penyamun, penyihir, mereka lintas alam, masuk ke alam jin. Jin ini Bapak Ibu sekalian adalah makhluk Allah yang dibawa kita, dibawa manusia. Jadi kalau pintarnya, kekuatannya, segala macam, manusia lebih hebat. Dari 124.000 nabi yang Allah utus untuk membawa risalahnya kepada makhluk di sini, di muka bumi ini, dari jin dan manusia, di antaranya 313 rasul, semuanya manusia. Enggak ada satupun utusan dari jin. Mereka cuma ikut sama kita. Bukan kita harus ke sana, tidak perlu. Allah buat jin tidak kelihatan supaya tidak usah teman, nggak usah ngobrol, nggak usah nikah. Kalau datang usir. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu apa itu? Ngusir syaitan kalau datang. Bukan dipanggil. Dukun-dukun apa yang dilakukan? Panggil. Ya? Dia datang ke gua, datang ke pantai. Wahai penjaga gua, apalah kuntilanak, gundurwo lah, apa namanya di Indonesia banyak macam-macam. Panggil-panggil. Wahai penjaga pantai selatan lah. Ini semua panggil-panggil. Ini syaitan yang dipanggil ini. Dan mereka itu lebih bodoh dari manusia, nggak usah diikutin. Tidak usah lintas alam. Beda dimensi waktu, beda postur tubuh, beda semuanya. Beda. Makanannya mereka beda. Kita kalau makan daging, jin itu makannya tulang. Bukan makan seperti kita. Sedikit saya jelaskan masalah alam jin ini, Bapak Ibu sekalian. Alam jin ini sama dengan manusia, ada 3 golongan. Di alam manusia ada namanya orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Yang beriman kepada Allah, dia jalankan 5 rukun Islam, dia yakini ke 6 rukun iman. Di alam jin juga ada begitu, ada jin mukmin. Allah jelaskan tentang mereka dalam surah jin, surah nomor 72 dalam Al-Quran, ya. Dinamakan memang surah jin karena Allah mau ceritakan kepada kita siapa mereka. Ada yang beriman. Nah, jin yang beriman sama manusia beriman tidak akan interaksi. Mereka tidak akan interaksi. Kita nggak ada dalam Islam disuruh nanti kalau kau mau jihad, mau perang, panggil jin muslim bantu. Nabi nggak pernah, satu riwayat coba cari, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Tabuk, di pembebasan kota Mekah, di perang Hunain, nggak pernah Nabi bilang ini saudara-saudara kalian jin saya panggil jihad, bisa bunuh orang kafir tanpa dilihat, tidak ada sama sekali.
Di alamnya mereka sendiri. Di alam jin ada jihad, mereka lawan mereka sendiri. Nggak ada masuk ke alam kita. Gitu. Jadi nggak usah dipanggil-panggil. Gitu. Di alam jin ada juga jin fasik, ada jin kafir. Sebagaimana juga di manusia ada manusia fasik, ada manusia kafir. Siapa itu fasik, Bapak Ibu sekalian? Orang manusia atau jin yang muslim tapi masih melakukan dosa. Diistilahkan fasik. Dia masih bohong, dia masih zina, dia masih riba, dia masih segala. Ini namanya fasik. Di alam manusia ada, di alam jin ada. Ada juga kafir di alam manusia, ada juga kafir di alam jin. Nah, khusus di alam jin yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Jadi tidak semua jin itu syaitan ya. Tidak semua. Tapi semua syaitan pasti jin. Jadi di alam jin itu ada dakwah, ada jihad. Kalau iblis pemimpin syaitan ini tidak berdoa sama Allah sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Baqarah, tidak berdoa sama Allah dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, mungkin jin-jin mukmin sudah bunuh dia. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran surah jin menceritakan jin-jin mukmin berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata." Dan orang yang bodoh di antara kami, maksudnya iblis. Jin mukmin mengatakan iblis jin bodoh. Dan orang bodoh di antara kami mengatakan tentang Allah sesuatu yang salah. Jadi maksudnya iblis dan pengikutnya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi teman-teman tidak usah lintas alam. Makanya kalau orang minta-minta sama dukun, sama dukun-dukun ini pergi ke pinggir pantai, pergi ke gua bersemedi, minta ilmu kebal, minta apa saja dari syaitan, syaitan itu lebih lemah dari dia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kaida syaitani kana dha'ifa." Syaitan itu lemah. Dalam hadis Bukhari dikatakan, kalau seseorang di antara kalian membaca bismillah, itu saja, syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Bisa disentil tuh. Kenapa harus dibayangkan syaitan seperti banyak orang nonton film horor? Ini film horor tinggalkan, jangan nonton sama sekali. Perusakan akidah. Jin itu besar, syaitan besar, bisa bunuh manusia. Mana? Kalau kira-kira seperti itu digambarkan, Bapak Ibu bisa duduk di sini? Hah? Masih bisa makan? Masih bisa menikah? Bisa tidur? Bisa bekerja? Enggak bakalan. Pastilah leher kita dicekik semua sama dia. Tapi enggak, dia lemah. Dia hanya bisa membisikkan kok, gitu kan? Jangan dibesar-besarkan. Membesar-besarkan dalam jiwa kita ini akan membuat dia bisa menguasai kita. Surah Jin 17 ayat pertama teman-teman sekalian turun, itu sebab nuzulnya karena orang-orang Arab jahiliyah dulu di Mekah sebelum Islam ya, mereka suka kalau ngadakan perjalanan, misalnya mau safar kemana, itu istirahat di sebuah lembah, misalnya dia istirahat di padang pasir mana gitu ya, pasang tancapin kemah, nanti pemimpin kafilahnya kayak pemimpin perjalanannya gitu ya, itu leadernya dia ngambil setengah bekal makanannya dari semua kemah-kemah ini, lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah, dia bawa, dia bilang, "Wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya." Itu padahal tidak ada apa-apa lembah itu. Bapak Ibu sekalian, ini semua lembah, hutan, lautan, langit miliknya Allah. La ilaha illallah. Ini dijaga sama malaikat loh semua. Malaikat itu baca surah Al-Quran, surah nomor 70 dan 79. Dua itu mencerdaskan tentang siapa malaikat. Malaikat itu yang meniupkan angin, yang membagikan rezeki, yang meniupkan ruh, yang mencabut ruh, yang mengurus pohon-pohon, mengurus lautan, mengurus populasi manusia. Malaikat itu rukun iman yang kedua. Enggak, setan enggak punya tugas apa-apa. Lebih rendah daripada manusia. Bagaimana bisa minta tolong sama orang-orang ini? Manusia apa? Jin-jin ini. Enggak boleh. Jadi malaikat, maka mereka bilang, "Hai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami." Apa kata Allah? Allah bongkar dalam surah Jin, "Fazaduhum rahaqa." Maka setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka, makin keluar suaranya. Kan itu. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan, di dalam Islam, garis bawahi kalimat ini, tidak ada namanya ruh gentayangan. Nggak ada ruh gentayangan. Bohong kalau ada yang bilang ruh gentayangan, dusta. Nggak ada. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lagi jalan di sebuah rumah itu ada orang bunuh diri, dia gantung diri, bunuh diri. Kalau Bapak Ibu lewat di depan rumah itu, misal pagarnya 10 meter, sementara kita jalan, syaitan yang ada di sekitar rumah itu
bisik-bisikin kita. Itu yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya, supaya kita takut. 10 meter pagar itu, terus kita dibuat merinding sama dia. Biasa rasa merinding kan? Nah itu gangguan syaitan. Cuma sebatas itu dia bisa lakukan. Kalau bapak ibu takut, maka dengan rasa takut itu dia bisa menguasai kita. Karena syaitan bisa masuk dalam manusia kalau rasa takut. Salah satu. Kalau kita takut, energi yang kita keluarkan takut bisa diserap sama dia. Dia bisa menjelma seperti yang kita bayangkan. Kita lihat sana, kita lihat benar nanti perempuan itu. Kalau teman kita di sebelah jalan kita tanya, kamu lihat nggak? Pasti dia bilang enggak. Kalau dia tidak takut. Kalau dia bayangkan nenek-nenek yang dilihat sama dia. Pernah lihat nggak di Indonesia Bapak Ibu sekalian, ada orang tinggal di kuburan, penjaga kuburan, sampai anak beranak pianak, nggak ada setan yang ganggu dia. Nggak pernah ada ceritanya kuburan terbuka, pocongnya keluar. Seperti sering digambarkan di sinetron, di film kita Indonesia. Pocongnya bisa loncat-loncat, kemudian minta minuman dari rumah. Kalau begitu kenapa orang tua kita nggak datang yang sudah meninggal? Nggak ada ini semua. Jangan mau dibohongi nih. Ini kalau ada setan di sini marah sama saya nih, karena saya bongkar kedoknya ini. Nggak ada itu semua, nggak ada. Di Indonesia bahkan ada orang yang makan jenazah masih hidup. Hah? Iya kan? Nggak ada. Berapa banyak di sini di Amerika nih mafia yang bunuh orang, banyak. Hidup tuh, nggak ada. Nggak, orang sudah mati di alamnya dia sendiri. Nggak ada lagi dia datang membalas dendam. Tak ada ceritanya itu. Sudah habis semuanya. Dia ditakuti dengan dosa-dosanya, iya. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Terus saya beli rumah. Di rumah saya dengar suara cangkul di belakang, ada suara bayi. Dari mana? Gangguan syaitan di sekitar rumah itu. Makanya butuh ruqyah. Kalau baru masuk rumah, ruqyah rumahnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan selamanya. Kalau bapak ibu belum bisa baca, putar surah Al-Baqarah, nyalain di HP-nya, nyalain, biarin 2,5 juz itu berjalan, biarin rumah kita diusir dari syaitan semua. Jadi memang kita harus lakukan ini, ya, dan harus pahami bapak ibu sekalian. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh syaitan, nggak boleh. Nah dukun-dukun ini, penyihir, penyaman segala, mereka pindah lintas alam ke, makanya alamnya jin, kata para ulama, awal-awal kalau dia baru semedi, dia baru mengadakan sesajen, nggak ada ceritanya tiba-tiba ada suara muncul. Nanti berapa hari kemudian, nanti berapa bulan kemudian, syaitannya yang keliling lihat, ini manusia kok bodoh benar nih. Panggil-panggil saya, wahai penjaga gua, panggil-panggil, padahal sebenarnya tidak ada. Syaitan-syaitan yang lewat saja yang iseng di situ. Nanti setelah dilihat orang ini bodoh benar nih, bersemedi sebulan, nggak makan, nggak minum, apa segala macam, baru dia keluarin suara, kamu mau apa? Saya mau ilmu kebal, baik, minum darah. Dibodoh-bodohin. Alam manusia, kita nggak mungkin minum darah, kita nggak mau makan daging mentah, nggak mau makan kotoran, dibodoh-bodohin sama mereka. Subhanallah, ada satu orang, ini kisah nyata, di Saudi datang ke majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi dulu. Datang di dalam majelis, kemudian di belakang temannya bilang, Syekh, ini teman saya ini punya ilmu kebal. Terus kata Syekhnya, baik, sebentar, kita berhentiin dulu pengajian. Bisa maju ke depan? Bisa. Orang Muslim datang dari, kalau nggak salah dari Afrika. Lalu kata Syekhnya, apa yang kau gunakan untuk kebalmu? Dia bilang, ini kalung Syekh. Dilihatin kalungnya sama dia, ada kalung. Selama saya tempel sini saya kebal, nggak kena senjata. Kata Syekhnya, baik, saya mau tanya kepada kamu, ya, kalau misalnya itu kita keluarkan dan kau temukan sesuatu yang buruk di dalamnya, apa tetap kau mau yakin dengan itu? Dia bilang, saya yakin ini bukan buruk. Kata Syekhnya, saya jamin di dalam kain yang dijahit-jahit itu, yang kamu tempel di badan kamu, ada sesuatu yang buruk. Kalau kau tahu, kau tidak akan lakukan itu. Dan kasus kamu kalau ditebas segala macam tidak mempan, itu karena ada syaitan yang membantu kamu, dan berinteraksi sama syaitan hukumnya haram. Gak boleh syirik kepada Allah, gak boleh ini. Dia bilang, tidak, saya yakin ini bagus, baik, cabut saja, walaupun gurumu yang berikan kepada kamu mengatakan jangan dicabut, nanti kau kualat. Dia bilang, iya memang disampaikan begitu, kalau saya cabut bisa kualat. Tidak usah khawatir, saya jamin kamu atas nama Allah. Kita buka sekarang, dan kalau kau lihat dalamnya, kau akan kaget, kau tidak akan menjaga itu, kau tidak akan pakai lagi itu. Hanya dia mau, setelah dibujuk, dia mau, dibuka, kain demi kain, dijahit kuat. Dalamnya ada kain lagi, dalamnya kain. Terakhir di dalam Bapak Ibu sekalian, kotoran sapi yang sudah kering, kecil sekali. Kata Syekhnya, itu kotoran hewan. Kamu tahu kenapa kau dikasih ini?
Karena syaitan yang sudah minta tolong dukun atau gurumu yang kau minta ilmu kebal itu, syaitan yang disuruh dampingin kamu suka sekali dengan bau itu. Selama ada di badanmu dia selalu menemani kamu. Itu perbuatan buruk, gak baik, gak benar. Tinggalkan, bertobat kepada Allah SWT. Kalau Allah tidak jaga kita Bapak Ibu sekalian, bukankah kita kalau jalan banyak angin? Kalau kita lagi naik motor atau kita lagi jalan, angin, bisa nggak tiba-tiba debu masuk mata kita rusak? Bisa nggak tiba-tiba batu terlempar kena? Tapi selalu kita selamat. Allah jaga kok. Kita nggak butuh syaitan yang jaga kita. Nggak butuh. Syaitan yang butuh sama manusia, iya, kita nggak butuh sama mereka. Ya, jadi mesti difahami. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak butuh datang ke orang-orang ini, tidak butuh. Dan subhanallah, para teman-teman dukun ini, semoga Allah kasih hidayah. Kalau mereka tahu hadis Nabi SAW dan mereka renungi, mereka akan tinggalkan. Kata Nabi SAW, pernah satu kali Bapak Ibu sekalian ada meteor jatuh di Madinah. Biasa lihat meteor ya, jatuh dan ada cahaya putih. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kalian ucapkan tentang ini di zaman jahiliyah dulu? Di zaman dulu nih, sebelum Islam, apa yang kalian bilang kalau ada begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah kami mengatakan, kalau ada meteor begini berarti pada saat itu sedang lahir seorang tokoh masyarakat atau meninggalnya seorang tokoh yang besar. Kata Nabi SAW, ketahuilah, bukan ini terjadi karena lahir atau matinya seseorang, tapi Allah, Tuhan kita yang maha mulia, kalau menentukan keputusan apa yang akan terjadi esok hari ini, dari siapa yang lahir, siapa yang mati, populasi manusia, hewan-hewan, jin, semuanya ini alam semesta kebutuhan. Dari kadar udara, kadar air, kadar api, ini kan butuh diatur, ya. Ruangan ini kalau tidak ditata tidak akan bisa. Bagaimana dengan alam semesta? Maka Allah memutuskan keputusan, lalu pemikul singgasananya Allah